Keuntungan menanam jagung itu sangat luar biasa sekali, seperti yang dilakukan oleh masnya ini. Jadi masnya ini kan orang sibuk ya, daripada lahannya nganggur, mending ditanami jagung saja. Perawatannya cukup mudah, tidak seperti menanam padi ya, yang sangat ribet sekali. Tetapi untuk hasilnya tidak diragukan. Bayangkan saja, satu butir biji jagung bisa digantikan dengan satu buah jagung. Tentunya ini hasilnya berlipat-lipat ganda ya. Tuh lihat, dan ini udah mendekati masa panen. Ini jagungnya luar biasa sekali, bagus, dan ini berkualitas. Jadi ketika sudah memasuki masa panen, kita harus memangkas batangnya ini ya, supaya terjadi pengeringan kalau misalkan kita mau jual dalam keadaan kering. Tetapi kalau mau dijual dalam keadaan basah untuk konsumsi, kalian bisa memangkasnya atau menebangnya ketika masih muda. Jadi dari satu butir benih jagung itu bisa tumbuh minimal 1, bahkan ada yang 3 pohon jagung. Bayangkan saja jika satu pohon ini bisa menghasilkan 2-3 buah jagung, untungnya sudah berapa kali lipat sendiri. Jadi contohnya ini satu butir jagung bisa jadi 3 pohon jagung, yang tentunya menghasilkan 3 buah jagung yang sudah kering ini. Luar biasa sekali ya, keuntungan berlipat-lipat. Dan perawatannya pun sangat mudah sekali. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, kalian harus memaksimalkan pohon jagung ini bisa tumbuh besar. Karena besarnya buah jagung ini tergantung dari pohonnya. Kalian bisa lihat ya, pohon jagung yang kecil memiliki buah yang kecil pula. Seperti ini, nih contohnya nih. Untuk perawatannya dari masalah media tanam itu sangat mudah sekali. Jadi untuk media tanam sebaiknya kita harus selalu menjaga kegemburan tanahnya dan selalu menjaga kelembapan di area sekitar tanaman jagung. Walaupun tanaman jagung bisa bertahan di media tanam yang kering, tetapi sebaiknya kalian lakukan penyiraman secara rutin agar tanaman jagung menjadi subur dan memiliki buah yang lebat dan berkualitas. Dan untuk tingkat kegemburan yang benar nih, kalian bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Walaupun tampak luarnya kering, tetapi ketika kita ambil tanahnya ini sangat gembur sekali ya. Selain kegemburan, pemupukan juga sangat diperlukan ya, untuk menghasilkan tanaman jagung yang subur dan menghasilkan jagung yang berkualitas. Contohnya seperti ini ya. Nah, ketika kalian melakukan pemupukan, sebaiknya menggunakan pupuk yang organik saja ya. Selain ramah lingkungan, terus juga hemat di kantong ya. Kalian bisa menggunakan kotoran ternak atau bisa juga menggunakan abu bekas sampah bakaran. Itu sangat ramah lingkungan sekali. Dan perlu diingat, untuk kotoran ternak jangan gunakan kotoran ternak yang masih hangat ya. Itu nanti akan menyebabkan kelayuan pada tanaman jagung. Dan untuk bekas sampah bakaran atau abu bakaran juga jangan menggunakan abu yang masih baru ya, karena masih mengandung panas yang mengakibatkan tanaman malah justru menjadi layu. Kemudian untuk media tanamnya ya, perlu diingat kalian mengolahnya cukup paling tidak minimal 50 cm kedalamannya. Dan untuk jarak antara pohon satu dengan pohon yang lain minimal 30 cm sudah cukup ya. Jangan terlalu rapat karena nanti akan mengakibatkan mereka ini berebut makanan ya. Jadi malah justru tanaman jagung kita tidak subur. Untuk perawatannya juga sangat mudah sekali ya. Yang terpenting adalah gulma. Gulma ini harus segera kita basmi ketika sudah mulai muncul ya. Ini karena sudah masa panen, jadi ini aku biarkan saja. Nah, ketika tanaman jagung kalian masih baru, kalian harus segera membasmi gulma yang ada di sekitar tanaman jagung. Karena itu akan mengganggu dari pertumbuhan jagung sendiri, karena gulma-gulma tersebut akan menyerap nutrisi dari tanah maupun pupuk yang ada di sekitar jagung. Nah, ini adalah contoh jagung yang berkualitas dan sudah siap panen. Jadi untuk harga jagung sendiri ya, kalau di tempatku
jagung yang sudah dipetikin itu untuk pakan biasanya ya, itu 1 kilo seharga 5.000. Nah, itu bisa kita jual 4.000 jika kita jual ke tengkulak. Tetapi kalau kita ecer untuk para masyarakat luas bisa kita jual 5.000. Bahkan ada yang bisa menjual sampai 5.500, 6.000, itu tergantung pasarannya. Kemudian untuk masalah hama, jadi kalian bisa melakukan penyemprotan paling tidak 1 kali untuk membasmi hama. Biasanya hama yang muncul itu seperti belalang, semut, kemudian walang sangit, dan masih banyak lagi hama penyerang lainnya. Tetapi kalau bisa kalian membasmi hama tersebut dengan menggunakan pestisida nabati karena lebih aman dan tentunya ramah lingkungan. Jadi sudah jelas sekali ya, menanam jagung itu tidak ada ruginya. Kalau teman-teman punya lahan yang masih kosong atau tidak dipakai, atau mungkin kalian sedang memiliki kesibukan, sebaiknya kalian tanam aja jagung ya, karena perawatannya cukup mudah sekali dan bisa bertahan walaupun tanpa perawatan yang intensif gitu ya, dan tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apalagi kalau kalian bisa melakukan perawatan dan juga pemupukan secara rutin. Dan kemudian untuk batang atau pelepah jagungnya itu pun bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak ya. Nah, kalian bisa lihat ini banyak sekali pelepah-pelepah jagung yang sudah kita ambil ya. Nah, biasanya para peternak sapi atau yang lainnya mengambil di sini. Jadi bisa diambil untuk pakan ternak mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup hanya 1 butir biji jagung bisa tumbuh 3 batang pohon jagung. Yang tentunya 1 pohon bisa lebih dari 1 ya buahnya. Ini betul-betul bisnis yang sangat menguntungkan, apalagi untuk para sahabat yang memiliki kesibukan dan tidak ada waktu untuk mengurus kebun jagung kalian. Karena kebun jagung ini kan bisa bertahan, atau pohon jagung ini bisa bertahan walaupun dalam keadaan media tanamnya yang sudah kering seperti ini. Oh ya, sekedar informasi ya, ketika kalian membersihkan gulma-gulma atau melakukan penggemburan ulang pada media tanam, sebaiknya kalian lakukan secara hati-hati ya, jangan sampai malah justru batang jagungnya yang kalian potong ya. Itu harus hati-hati, jangan seperti saya ini. Jadi pohon jagungnya mati. Baiklah pemirsa, demikian tadi adalah tips dan juga referensi buat para teman-teman yang memiliki lahan-lahan kosong tetapi memiliki kesibukan yang luar biasa sampai tidak sempat mengurus lahan kalian gitu ya. Jadi kalian bisa memilih menanami jagung karena selain perawatannya mudah dan tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kali ini. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya. Salam cinta tanaman. Bye bye.